Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadan dengan NIM 128 dari kelas B di mata kuliah Teori Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu teori komunikasi, yaitu Social Bond Theory. Berikut adalah profil pencetus Social Bond Theory yang bernama Travis Hirschi. Beliau adalah pemikir sosiologis dan kriminolog asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1935 dan wafat pada tahun 2017. Sosok yang menginspirasinya adalah Thomas Hobbes dan Emile Durkheim. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang sosiologi di University of California, Berkeley. Latar belakang social bond theory itu sendiri. Jadi, pada tahun 1960-an, kasus kriminal di Amerika Serikat itu terbilang cukup banyak, sehingga mulai bermunculanlah pemikiran mengenai kontrol terhadap tindakan-tindakan kejahatan tersebut, karena udah mengakibatkan benturan antara nilai dan norma sosial saat itu. Para pelaku, yang kebanyakan merupakan anak muda atau remaja seumuran kita, umumnya mereka memiliki masalah dalam keluarga sehingga dibiarkan begitu saja melenggang ke sana kemari tanpa tujuan yang pasti. Faktor lain yang juga memicu perilaku negatif adalah adanya kultur penyimpangan. Jadi misalnya orang tuanya adalah seorang penjudi, maka dia juga akan seperti itu. Kenapa? Karena dia mencontoh dari sekitarnya, dari lingkungannya, dari interaksi yang simbolis namun berpengaruh di antara lingkungan sosial. Ini contohnya adalah kita dengan teman sebaya. Ketika teman sebaya kita merokok, kita ikutan merokok. Kenapa? Karena kita terpengaruh. Kita merasa perlu untuk ikut-ikutan. Gitu. Kemudian, teori kontrol sosial mempercayai bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memiliki sesuatu. Setiap orang punya cara pandang atau pola pikirnya tersendiri. Dan mereka bebas ya untuk mengeluarkan opini mereka itu. Teori kontrol sosial juga berusaha mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan. Pasti ada reason behind it. Dan tetap berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar peraturan dan mengapa juga tidak semua orang taat terhadap hukum itu sendiri. Kontrol sosial dalam social bond teori ini sendiri telah memiliki konsep sejak peralihan abad ke-20, yakni di dalam satu volume buku karangan Edward Aylward Ross. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan mengenai social bond theory. Ini ada 6. Yang pertama, dicetuskan pertama kali untuk menanggapi banyak kenakalan dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda di Amerika. Kemudian, kedua, ide utama di balik teori kontrol sosial yaitu penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol. Tidak ada yang mengatur di sosial itu sendiri. Jadi pengendalian sosialnya itu kurang. Kemudian yang ketiga, mempunyai pandangan bahwa setiap manusia cenderung tidak patuh terhadap hukum, jadi ada dorongan dari dalam dirinya itu untuk melakukan pelanggaran. Keempat, para ahli teori kontrol sosial menilai perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan seseorang dalam menaati hukum. Contohnya adalah ketika ada seorang bunuh diri. Itu konsekuensi logis karena dia mengikuti aliran radikal. Kelima, dicetuskan pada tahun 1969 dan menjelaskan antara hubungan kedekatan antara individu dengan lembaga sosial dan masyarakat umum di sekitar. Keenam, semakin hangat suatu keluarga, maka kemungkinan anak untuk terlibat dalam kenakalan remaja akan semakin berkurang. Selanjutnya ada asumsi. Asumsi dari social bond theory, teori kontrol sosial, yaitu segala bentuk pengingkaran terhadap aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan kepada individu dan masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Wah, penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur seperti keluarga, sekolah, ataupun departemen pendidikan, dan kelompok-kelompok dominan lainnya. 3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal. Keempat, kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. Selanjutnya, social bond theory terbagi menjadi 4 kategori hubungan.
Empat kategori hubungan ini disebut sebagai unsur utama di dalam kontrol sosial internal, internal social bond, dan berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu meliputi apa saja. 1. Attachment, kasih sayang. 2. Komitmen, tanggung jawab. 3. Involvement, keterlibatan atau partisipasi. 4. Belief, kepercayaan atau keyakinan. Lalu bagaimana penjelasan mengenai keempat hal di samping? Pertama, attachment atau kasih sayang. Contohnya ini adalah lingkungan keluarga. Di keluarga itu adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi dalam kelompok primer. Hingga individunya tadi itu punya komitmen yang kuat untuk patuh terhadap peraturan. Kalau keluarganya patuh, dia juga patuh. 2. Komitmen atau tanggung jawab. Jadi ini lebih ke kesadaran individu aja. Jadi dia merasa punya tanggung jawab yang kuat terhadap aturan. Dia punya kesadaran untuk masa depannya. Nah, bentuk komitmen tersebut berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Jadi kalau dia melakukan tindakan yang menyimpang, dia mikir, oh masa depan saya akan suram ke depannya. Selanjutnya, yang ketiga, involvement, berkaitan dengan perilaku partisipatif. Gitu. Jadi individu itu didorong untuk berperilaku partisipatif sekaligus terlibat dalam setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan tersebut terhadap aktivitas normatif konvensional nantinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Jadi ketika dia udah sibuk dengan organisasi, atau kalau misalnya dia di masyarakat dia ikut Karang Taruna, maka dia akan sibuk dengan urusan organisasinya itu. Dia nggak akan bisa untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Ada fokusnya itu sudah teralihkan dengan hal-hal yang positif. Yang keempat, belief, kepercayaan atau keyakinan, berupa kesetiaan dan kepatuhan terhadap norma sosial atau aturan masyarakat yang tertanam kuat dalam diri seseorang. Dia udah tahu kalau itu benar, dia udah tahu kalau itu salah. Dan itu berarti aturan sosial telah berhasil self-enforcing. Dan eksistensinya bagi setiap individu semakin kokoh. Selanjutnya, kelebihan social bond theory terletak pada aspek-aspek di dalamnya. Teori ini sudah diuji secara empiris, masuk akal, berdasarkan fakta, jadi ada observasinya langsung gitu. Gak cuman prasangka-prasangka kita aja. Oleh banyak akademisi seperti Wiatrowski, Griswold, dan Robert. Kemudian, kekurangan dari social bond theory ini, yang pertama itu adalah berusaha menjelaskan kenakalan anak-anak dan remaja, bukan kejahatan orang dewasa. Jadi sasarannya itu tidak umum, hanya golongan anak-anak atau remaja saja. Kemudian menaruh perhatian cukup mendalam terhadap sikap, keinginan, dan tingkah laku menyimpang yang umumnya hanya dilakukan oleh orang dewasa. Contohnya untuk minum minuman keras itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang di atas 18 tahun. Jarang sekali kita temukan anak SD atau SMP yang melakukan hal demikian jikalau bukan orang dewasa di sekitarnya yang mencontohkan atau dia melihat dari luar sana orang dewasa melakukan hal demikian. Kemudian social bond dalam teori values, belief, norma dan attitude tidak pernah didefinisikan secara jelas. Jadi nggak ada teori-teori lain yang menyinggung social bond theory karena social bond theory ini emang baru gitu. Yang terakhir, kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih tidaknya social bond. Jadi social bond ini sebenarnya tidak bisa menunjukkan kepada publik kelebihannya dia gitu, yang tadi yang awal. Yang di slide sebelumnya sudah disampaikan. Yang terakhir ini ada contoh kasus. Jadi belakangan ini kan di sosmed kita banyak sekali melihat ada tindakan-tindakan perundungan yang meningkat di semua jenjang sekolah, ya. Dari SD, SMP, SMA gitu. Akibatnya itu banyak pelajar yang bunuh diri akibat depresi yang semakin marak. Siswa yang menyalahgunakan kekuatannya terhadap korban yang lemah, baik secara individu maupun kelompok, biasanya juga memiliki latar belakang atau motif mereka tersendiri. Ada reason di baliknya. Dan itu bermacam-macam. Salah satunya itu caper gitu, mencari perhatian. Karena bisa saja keluarga atau lingkungan terdekat mereka itu tidak bisa menimpakan kasih sayang yang cukup untuknya.
Pembuli juga biasanya belum memahami makna perbedaan dalam masyarakat dan ikut-ikutan temannya lain. Jadi teman-temannya berbuat perilaku yang salah, dia ikut-ikutan. Di saat seperti inilah peran keluarga, sekolah, departemen pendidikan, dan kelompok-kelompok dominan lainnya sangat dibutuhkan. Dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, mengucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan.